Film kali ini menceritakan tentang seorang wanita yang baru aja pindah ke apartemen baru yang merupakan milik bosnya di kantor yang juga baru pindah ke rumah lain. Di apartemen tersebut, wanita ini bertetangga dengan seorang pria ganteng yang tiap malam selalu berpusreng dengan wanita yang berbeda-beda. Awalnya wanita ini benci banget sama tetangganya, tapi ketika mereka berkenalan dan berteman, wanita ini akhirnya jatuh cinta sama pria tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang wanita bernama Caroline yang bekerja sebagai interior design. Kebetulan hari ini Caroline pindah ke apartemen baru yang merupakan milik bosnya yang bernama Jillian dan disewakan kepada Caroline dengan harga murah. Karena Caroline masih berstatus jomblo, dia lalu berkenalan dengan seorang pria bernama Corey yang ternyata bukan tipe pria idamannya. Caroline pun akhirnya pulang dengan perasaan kecewa, tapi tiba-tiba aja dia terkejut dengan suara berisik dari tetangga sebelah yang ternyata lagi asik berpusreng dengan seorang wanita. Di saat Caroline sedang menata barang-barangnya, dia jadi merasa penasaran dengan tetangga sebelah yang udah mengganggu tidurnya tadi malam. Gak lama kemudian, tiba-tiba datang dua sahabat Caroline bernama Mimi dan Sophie yang membawakan hadiah berupa sebuah mixer. Mereka tahu kalau Caroline hobi membuat kue. Ketika Caroline akan beristirahat, dia lagi-lagi terganggu dengan suara berisik dari tetangganya yang kembali melakukan pusreng malam seperti kemarin. Gara-gara kejadian itu, Caroline akhirnya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Dan ketika dia mengintip dari lubang pintu, tetangganya ternyata mengundang seorang wanita yang berbeda dari sebelumnya. Di saat berada di kantor, Jillian kemudian ingin mengundang Caroline dan teman-temannya ke pesta yang akan diselenggarakan bersama tunangannya. Pada saat itu Caroline lalu bercerita tentang apartemen yang disewakan kepadanya, di mana tiap malam dia selalu mendengar suara rintihan dari seorang wanita yang lagi pusreng dengan tetangganya yang bernama Simon. Ketika Mimi dan Sophie mengantar Caroline pulang, mereka akhirnya mendengar suara berisik dari sebelah yang kali ini juga lagi berpusreng dengan seorang wanita. Caroline pun lalu mengatakan kalau Simon sudah berpusreng dengan 3 orang wanita karena dia bisa mengetahui kalau 2 wanita sebelumnya punya suara yang sangat berbeda. Kemudian pada suatu malam, Caroline mencoba untuk tidur menggunakan baju dinas dan membayangkan kalau dia punya 3 pria idamannya. Sayangnya hayalan itu hancur gara-gara suara berisik dari kamar sebelah yang membuatnya merasa sangat kesal dan akhirnya nekat untuk melabrak Simon yang selalu mengganggunya. Karena sudah berhari-hari nggak bisa tidur nyenyak, Caroline akhirnya marah-marah kepada Simon yang sering menggedor temboknya ketika sedang berolahraga. Namun Simon jadi nggak terima kalau Caroline udah mengganggu kegiatannya dan malah mengejek Caroline yang kesepian karena selama ini nggak ada satu pria pun yang berkunjung ke apartemennya. Beberapa hari kemudian, Caroline dan kedua temannya datang ke sebuah rumah untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Jillian. Di pesta itu mereka bertiga bertemu dengan tunangan Jillian yang bernama Benjamin dan akhirnya berkenalan dengan 2 teman Benjamin yang bernama Neil dan Ryan. Nah, selain Neil dan Ryan, Benjamin ternyata juga berteman dengan Simon, sehingga Mimi dan Sophie bercerita kalau Simon hobi menggedor tembok dengan seorang wanita. Di sisi lain, Simon juga bercerita kalau Caroline pernah melabraknya menggunakan baju dinas yang membuat Caroline merasa malu dan ingin mengajak Simon untuk berbicara berdua. Gara-gara pembicaraan tersebut, Caroline kemudian langsung menuduh Simon kalau dialah yang memulai keributan di antara mereka. Namun Simon masih nggak terima kalau Caroline sudah mengganggu kegiatannya, sehingga dia langsung mempatu Caroline yang ternyata nggak nolak dan malah ketagihan. Karena terus saja dipanggil dengan sebutan gadis berbaju pink, Caroline lalu meminta Simon agar berhenti mengejeknya, tapi Simon menolak karena dia juga dipanggil sebagai penggedor tembok. Caroline yang kesal pun akhirnya pergi mencari kedua temannya, tapi mereka malah mendengar cerita dari Sophie dan Mimi tentang kejadian Caroline waktu melabrak Simon. Mengingat mereka berdua bertetangga, Simon kemudian ingin menawarkan gencatan senjata kepada Caroline. Ternyata Caroline setuju dengan tawaran tersebut dengan syarat Simon gak boleh berisik saat bersenang-senang karena dia butuh istirahat tenang untuk menjalani pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Sophie ingin mengajak Caroline untuk minum-minum di sebuah bar, tapi Caroline menolak karena dia nggak punya pasangan kencan. Di sana Neil lalu mengatakan kalau dia sudah melihat mereka berpatukan, sehingga dia meminta Simon untuk mengantar Caroline pulang mumpung mereka berdua bertetangga. Di tengah perjalanan pulang, Simon dan Caroline kemudian membicarakan teman-teman mereka yang terlihat sangat cocok sebagai pasangan. Di samping itu, Simon mengaku kalau Jillian bercerita tentang Caroline yang merupakan pegawainya yang masih single dan meminta Simon untuk berkenalan dengannya.
Ketika Caroline makan siang bersama teman-temannya, Mimi dan Sophie lalu bercerita tentang kencan mereka bersama Ryan dan Neil yang sesuai dengan harapan mereka. Dari cerita itu, Caroline bisa mengetahui kalau kedua temannya sudah jatuh hati kepada dua pria tersebut, di mana Sophie terlihat menyukai sosok Neil dan menurutnya Mimi juga cocok berpasangan dengan Ryan. Di saat Caroline berada di kantor, Jillian kemudian bercerita bagaimana Benjamin bisa berteman dengan Simon. Ceritanya kedua orang Simon udah meninggal akibat kecelakaan mobil. Dan karena kebetulan Benjamin kenal dengan ayah Simon, dia akhirnya mendidik Simon seperti adik kandungnya sendiri. Berhubung orang tuanya meninggalkan harta warisan, Simon bisa meneruskan pendidikannya sampai kuliah dan menjadi fotografer berbakat yang sering ke luar negeri. Jillian pun mengatakan kalau Simon sebenarnya adalah pria yang baik, tapi dia nggak mengetahui kalau Simon juga seorang playboy yang berkencan dengan 3 wanita sekaligus. Lalu pada suatu ketika, kucing Caroline gak sengaja masuk ke apartemen Simon dan langsung mengejar cewek Simon yang bernama Nadia. Gara-gara kejadian itu, Caroline jadi merasa gak enak kepada Simon karena sudah membuat Nadia menjadi sangat kesal dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari apartemen. Beberapa waktu kemudian, Caroline kembali bertemu dengan Simon yang memberitahu kalau besok dia akan berangkat ke negara Irlandia untuk melakukan pemotretan. Mendengar hal itu, Caroline lalu ingin meminta oleh-oleh dari Simon. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba datang cewek Simon yang bernama Katie yang ingin mengajaknya untuk menonton bioskop. Beberapa hari kemudian, Caroline akhirnya ikut keluar bersama Mimi dan Sophie yang kebetulan ada janji berkencan dengan Ryan dan Neil. Di perjalanan pulang, Caroline tiba-tiba mendapat pesan dari Simon yang membuat Caroline merasa penasaran dari mana Simon bisa mendapatkan nomor ponselnya. Ketika lagi bekerja, Caroline mendapatkan telepon dari Sophie dan Mimi yang ingin mengajaknya berlibur ke sebuah villa di kota Tahoe milik keluarga Sophie. Di sisi lain, Simon juga mendapatkan ajakan yang sama dari Ryan dan Neil, sehingga Simon langsung membicarakan hal ini kepada Caroline dan mereka berdua akhirnya sepakat untuk ikut. Keesokan harinya, Caroline tiba-tiba saja mengalami kejadian tak terduga, di mana pipa saluran air di apartemennya bocor sampai membasahi ruangan dapur. Kebetulan Simon mendengar suara teriakan panik dari Caroline, sehingga dia langsung datang ke apartemennya dan membantu Caroline untuk menutup keran utama dari saluran air. Sebagai ucapan terima kasih, Caroline lalu membuat kue untuk Simon dan mampir ke apartemennya sambil melihat koleksi Simon waktu bekerja di luar negeri. Di sana Simon juga bercerita tentang pengalamannya traveling ke berbagai negara di Asia. Dan dari pembicaraan itu, dia akhirnya mengajak Caroline untuk berteman. Selain membicarakan pekerjaan, Caroline kemudian merasa penasaran bagaimana ceritanya Simon bisa berkenalan dan berhubungan dengan Katie. Ternyata Simon dan Katie ini pernah berpacaran waktu masih kuliah, dan karena hubungan percintaan mereka nggak bisa berjalan dengan baik, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berteman tapi nginep. Walaupun terkesan playboy, Simon juga bercerita tentang 2 wanita lain yang ternyata sering menolak ajakannya untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Simon pun akhirnya mengatakan kalau dia sebenarnya adalah korban dari ketiga wanita tersebut. Tapi dia nggak pernah komplain pada keadaannya karena menurutnya dia korban yang penuh dengan keberuntungan. Di saat Simon akan keluar mencari makanan, dia kebetulan bertemu dengan Caroline yang akan pergi bersama mantan pacarnya yang bernama James. Namun Simon tiba-tiba saja merasa sedikit cemburu dengan kebersamaan mereka. Sehingga keesokan harinya dia mulai datang ke apartemen Caroline dan membantunya untuk membuat kue. Karena Simon sebenarnya naksir sama Caroline, dia sering mengganggu Caroline dengan rayuan gombal dan ternyata Caroline diam-diam juga merasa tertarik kepada Simon. Tentu saja Simon gak mau menyia-nyiakan kebersamaan mereka dan ketika mereka akan berpatukan, Caroline tiba-tiba saja mendapat telepon dari Mimi dan Sophie yang mengetahui kalau dia lagi berseruan dengan Simon. Setelah mereka selesai makan malam, Simon kemudian mengajak Caroline untuk menonton film horor yang membuatnya sangat ketakutan. Gara-gara film itu, Caroline jadi tidak bisa tidur sendirian, sehingga dia langsung meminta Simon agar datang ke kamarnya dan menyuruhnya untuk menemaninya tidur. Simon yang masih penasaran lalu bertanya kenapa Caroline masih bertemu dengan mantan pacarnya, sehingga Caroline memberitahu kalau James adalah klien dari Jillian. Simon pun akhirnya mengatakan kalau dia nggak suka dengan kemunculan James, tanpa memberitahu perasaannya kalau sebenarnya dia sudah naksir kepada Caroline. Keesokan harinya, Simon dan Caroline akhirnya sampai di villa keluarga Sophie untuk berlibur akhir pekan bersama teman-teman mereka. Kebetulan teman-teman mereka sudah sampai duluan di villa ini
dan di sana Caroline mulai membicarakan beberapa kegiatan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Mengingat di villa ini hanya terdapat 4 kamar, Sophie lalu bertanya kepada semua orang dan meminta mereka agar memutuskan pasangan tidur. Simon dan Caroline pun sadar kalau teman-teman mereka sedang jatuh cinta sehingga mereka berdua sepakat untuk tidur di kamar terpisah agar para wanita bisa merasa bebas dalam memilih pasangannya. Singkat cerita, setelah menghabiskan 1 hari di villa tersebut, mereka semua kemudian berendam di kolam air panas sambil mengobrol. Pada saat itu Caroline bercerita kalau dia pingin banget berlibur ke Spanyol. Dan karena kebetulan bulan depan Simon ada pekerjaan di sana, teman-temannya menyuruh Caroline untuk ikut bersama Simon. Karena Caroline dalam keadaan mabok, dia jadi bicara blak-blakan di depan mereka semua kalau sebenarnya Mimi naksir kepada Ryan dan sebaliknya Sophie naksir kepada Neil. Awalnya ucapan Caroline itu membuat suasana berubah menjadi canggung. Tapi karena Caroline mengatakan hal yang sebenarnya, mereka semua akhirnya sadar dan mau bertukar pasangan. Ketika teman-teman mereka sudah pergi, Caroline kemudian mulai merayu Simon untuk menunjukkan kehebatannya. Namun Simon tiba-tiba saja menolak ajakan Caroline untuk berpusreng bersama, yang membuat Caroline merasa kecewa dan menganggap Simon nggak serius mendekatinya. Gara-gara penolakan kemarin, Caroline jadi merasa kesal bercampur sedih. Dan ketika mereka akan pulang, dia juga nggak mau berbicara apapun kepada Simon. Simon pun lalu mengatakan kalau dia nggak mau berhubungan dalam keadaan mabok. Dan karena dia sudah membuat Caroline merasa kecewa, Simon akhirnya memberikan oleh-oleh yang dia beli dari Irlandia. Di saat Caroline makan siang dengan Jillian, dia kemudian bercerita tentang ajakan Simon untuk berlibur ke negara Spanyol. Ternyata Jillian mau memberikan izin libur kepada Caroline. Tapi ketika Caroline ingin membicarakan hal itu kepada Simon, dia tiba-tiba mendengar kalau Simon lagi teleponan dengan Nadia. Di malam harinya, kini giliran Simon yang melihat Caroline pergi bersama James. Padahal dia bermaksud untuk membicarakan keberangkatannya ke negara Spanyol. Namun James malah mengajak Caroline ke restoran yang paling dia benci, yang membuat Caroline merasa kesal dan mengusir James yang ingin mengajaknya berpusreng. Di waktu yang bersamaan, Simon tiba-tiba masuk ke apartemen tersebut untuk menghibur Caroline yang lagi bersedih. Di sana Caroline kemudian bertanya tentang pembicaraan Simon dengan Nadia, yang ternyata Nadia ingin bertemu Simon untuk yang terakhir kalinya karena dia akan kembali ke negara asalnya. Selain putus hubungan dengan Katie dan Nadia, Simon juga menyudahi hubungannya dengan wanita yang ketiga karena status mereka yang gak pernah jelas. Simon pun akhirnya mengaku kalau dia sudah jatuh cinta kepada Caroline dan meminta Caroline untuk ikut ke negara Spanyol agar perjalanan kali ini nggak terasa kesepian. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian mereka berdua akhirnya sampai di negara Spanyol dan Simon menyewa sebuah villa yang punya pemandangan yang indah. Pada hari itu Simon langsung mengajak Caroline untuk berjalan-jalan di dekat villa, yang membuat Caroline merasa bahagia karena Simon juga memulai hubungan mereka tanpa terburu-buru. Keesokan harinya Simon juga mengajak Caroline ke beberapa tempat wisata di kota itu dan menikmati berbagai makanan yang belum pernah ia coba sebelumnya. Simon pun akhirnya meminta maaf kalau dia pernah menolak Caroline di villa keluarga Sophie karena dia sudah bertingkah seperti orang bodoh yang gak menyadari kalau Caroline punya perasaan kepadanya. Sepulangnya mereka dari makan malam, Caroline kemudian langsung memakai baju dinas kesukaannya untuk berpusreng melawan Simon. Tapi sayangnya Mimin harus potong adegan ini dan lanjut ke adegan Caroline yang merasa kecewa karena baru 2 menit Simon ternyata sudah nyerah di medan perang. Akibat pertempuran yang kurang seru, Caroline lalu memutuskan kembali ke Amerika dengan alasan Jillian sudah menunggunya untuk mengerjakan suatu proyek. Caroline pun akhirnya tiba di Amerika dengan perasaan marah karena pada liburan kali ini dia juga nggak mendapatkan perlawanan yang berarti yang ia harapkan dari Simon. Beberapa hari kemudian, Simon yang baru pulang dari Spanyol akhirnya mampir untuk menemui Caroline. Ternyata Simon ini bisa menyadari kalau ada yang aneh dengan sikap Caroline. Sehingga Caroline akhirnya mau berkata jujur kalau dia menginginkan hubungan yang romantis dan lawan tempur yang kuat. Simon yang merasa bersalah lalu mengajak Caroline untuk mengulangi perpusrengan mereka di Spanyol. Dan kali ini dia pun berhasil mengeluarkan ulti andalannya. Sejak saat itulah Simon dan Caroline menjadi semakin dekat dan mereka berdua juga sudah siap untuk menjalin hubungan cinta ke tahap yang lebih serius. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai.
Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.